Di sini saya mengambil kondom bungsu. Profil usahanya, nama pelaku usahanya sendiri yaitu Azura Khalifatul Zahara. Dia mahasiswa Unja, Prodi Peternakan angkatan 23. Lokasi usahanya di depan Apotek Dana Farma dekat Kemajuan, Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tingkat usahanya UMK, skala usahanya mikro, asal usahanya dalam negeri. Tahap NIB. Buat NIB melalui situs OSS atau oss.go.id secara gratis untuk UMKM Pondok dengan memilih KBLI 56103, yaitu kedai makanan yang mencakup penyedia makanan dan minuman siap saji yang lokasinya bisa dipindahkan atau dibongkar pasang seperti menggunakan tenda. Proses ini memerlukan KTP pemilik, email aktif, nomor telepon, dan data usaha akurat untuk registrasi individu atau UMKM. NIB ini berfungsi sebagai identitas usaha pengganti atau SI, UP atau TDP dan memudahkan akses izin lanjutan seperti PIRT atau halal. Persyaratan utamanya pertama KTP elektronik pemilik usaha dan NPWP jika ada. Selanjutnya alamat usaha, email serta nomor WhatsApp yang aktif, dan terakhir data lokasi usaha dan estimasi skala produksi. Selanjutnya pastikan dokumen siap sebelum mulai untuk menghindari tertundanya verifikasi. Prosedur langkah demi langkah. Yang pertama akses webnya https oss.go.id, lalu klik masuk atau daftar akun baru dengan email dan WhatsApp yang aktif, lalu login, pilih perizinan berusaha, permohonan baru, sistem tampilan data otomatis, lalu lengkapi profil usahanya, pilih KBLI-nya yaitu 564003 untuk pondok, isi detail seperti kapasitas produk tahunan, misalnya 100 unit per kilo, tenaga kerja dan standar komitmen. Selanjutnya unggah dokumen, data verifikasi, kirim permohonan, dan tunggu email notifikasi. Biasanya membutuhkan waktu beberapa hari. Dan terakhir, unduh NIB setelah disetujui untuk digunakan lebih lanjut ke izin khusus seperti PIRT atau SLHS. Izin pendukung untuk kondom ini digunakan NIB untuk maju PIRT atau pangan industri rumah tangga jika skala kecil atau rumahan, atau BPOM MD untuk didistribusikan secara luas. Ditambah sertifikasi halal yang relevan bagi UMKM, proses OSS berbasis resiko sehingga kondom resiko rendah cukup untuk NIB awal. Hubungi bantuan OSS jika kendala melalui kontak center jika terjadi kendala. Selanjutnya proses pembuatan sertifikat. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara online melalui aplikasi Si Halal dengan mengisi data usaha, produk, dokumen pendukung, dan memilih LPH untuk pemeriksaan. Yang kedua, BPJPH memverifikasi dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha tadi. Selanjutnya, LPH melakukan pemeriksaan dan audit kehalalan produk baik secara dokumen, proses produksi, hingga uji laboratorium jika diperlukan, serta kunjungan ke fasilitas produksi. Yang keempat, hasil pemeriksaan disampaikan ke Komisi Fatwa MUI untuk melakukan sidang penetapan fatwa halal. Dan yang terakhir, jika produk dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH menerbitkan sertifikat halal elektronik yang dapat diunduh oleh pelaku usaha dalam aplikasi Si Halal. Selanjutnya proses pembuatan produk yaitu kondok, yaitu pertama campur tepung jagung, terigu, baking powder, garam, lalu tambahkan telur dan susu, aduk jadikan adonan kental, diamkan selama 10 menit, lalu tusuk sosis dengan stik, kemudian panaskan minyak dengan api kecil, seluruh sosis yang tadi ditusuk ke adonan, goreng 3-5 menit hingga keemasan. Setelah matang, angkat kondok dan tambahkan topping, lalu kondok siap disajikan dan dinikmati. Kelebihan dari menjual kondok ini yang pertama mudah dibuat dan terjual karena prosesnya sederhana, cepat untuk usaha kecil dan tanpa peralatan yang mahal. Selanjutnya biaya produksinya rendah, bahan bakunya murah, kayak sosis, tepung jagung itu murah, margin keuntungan juga besar yaitu 50-70%. Selanjutnya kelebihannya populer di kalangan muda karena menarik bagi anak muda, keluarga, dan permintaannya stabil di area sekolah atau event. Selanjutnya fleksibilitas lokasi, bisa dijual di gerobak, mall, atau online via delivery. Selanjutnya variasi produk.
pemborosan, metode pelatihan karyawan, latih staf tentang cara membuat dan melayani pelanggan untuk meningkatkan efisiensi, dan terakhir pantau persaingan. Ini dokumentasi produknya dan ini pendamping saya dengan pelaku usahanya. Dari sertifikasi halal ini ada kendala, yaitu dalam proses pengajuan sertifikasi halal pada pelaku usaha yang saya dampingi, terdapat beberapa kendala yang saya temui, antara lain keterbatasan pemahaman saya sendiri pada saat tahapan. Namun saya dibantu oleh kakak Khairani Yusmana, di mana beliau sedang menjalankan program magang di Puskejian Halal, sehingga kondisi data di akun halal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, beberapa dokumentasi seperti daftar bahan baku, alat proses produksinya, dan foto fasilitas usahanya awalnya belum lengkap atau dokumentasinya belum baik. Selanjutnya ditambah lagi kesulitan teknis dalam mengunggah dokumen dan mengisi formulir secara digital. Selanjutnya kendala lainnya adalah keterbatasan waktu pelaku usaha untuk fokus pada proses sertifikasi di tengah kegiatan usahanya dan kegiatan perkuliahannya. Dari kendala yang terakhir adalah hingga saat ini sertifikat saya sebelum keluar. Di sini kalau untuk lapor pendamping sudah keluar, tapi untuk sertifikat halal keluar. Di sini tulisannya sertifikat halal dan label QR hanya dapat diunduh apabila proses sertifikasi telah mencapai status terbit dan MIB telah diikut. Sedangkan pada saat saya klik MIB-nya untuk ditambahkan, itu nggak bisa, masih stuck di situ. Ya terus saya udah menggunakan handphone saya, handphone teman saya, laptop saya, laptop teman saya juga tetap tidak bisa. Baiklah, itu tadi. Kesimpulannya, pendampingan produk halal kondom ini sangat penting untuk keberlanjutan bisnis di pasar Indonesia yang dominan muslim, memberikan manfaat ekonomi dan etis yang signifikan meskipun ada beberapa tantangan biaya dan kompleksitas. Dengan dukungan regulasi dan inovasi, produk ini dapat berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Rekomendasi utamanya adalah memulai dengan konsultasi lembaga resmi untuk memastikan kepatuhan hukum yang pada akhirnya meningkatkan nilai produk dan loyalitas konsumen. Baiklah, itu tadi laporan hasil pendampingan verifikasi produk halal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.